Digital media dan online world. Kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan media digital. Lantas bagaimana media digital dapat mengubah cara berpikir kita. Kita juga akan membahas bagaimana individu dapat menjadi pengguna media digital yang kritis. Dan yang terakhir kita akan membahas apa yang menjadi potensi demografis dan non-demografis dari media digital. Mari kita masuk kepada definisi. Apa yang dimaksud sebagai media digital? Dari aspek teknologi komunikasi, kita bisa melihat digital media didefinisikan sebagai adanya proses recording, berarti ada repository di situ. Kemudian ada proses transferring, berarti ada proses memindahkan. Dan yang ketiga, kita akan bekerja dengan informasi. Berbicara mengenai digital media, tentu ada istilah yang biasa kita kenal sebagai storage atau tempat penyimpanan digital data kita. Kalau dulu kita menyimpan barang-barang memerlukan seperti pada zamannya disket, kita tetap memerlukan space secara fisik yang perlu kita alokasikan untuk menyimpan data-data ini dalam bentuk disket, CD. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah storage secara virtual. Biasa kita kenal sebagai iCloud, biasa juga kita kenal sebagai iStorage dan lain-lain istilahnya. Selain adanya storage, di sini kita juga harus memiliki keahlian dalam memanage digital data tersebut. Biasa kita melakukan kategorisasi. Untuk topik A, di dalamnya ada data A1, A2, A3, A4. Manage data ini akan memudahkan kita untuk merecall kembali ketika kita memerlukan data tersebut. Lantas selanjutnya dalam digital media ini ada 3 karakteristik yang perlu kita pelajari. Bahwa dalam sebuah digital media mudah terjadi manipulasi data. Yang kedua, ada yang namanya convergence. Apa itu convergence? Apakah Anda pemakai media sosial Instagram? Jika Anda bisa melihat di bawahnya ada tulisan Facebook dan Anda tinggal melakukan klik pada button yang ada di sebelahnya untuk mengaktifkan, itu berarti apa yang Anda posting di dalam media sosial Instagram akan secara otomatis di-share juga dalam akun Facebook Anda. Dan yang terakhir, karakteristik dari digital media adalah sangat instan. Kecepatannya sangat tinggi sehingga Anda tidak memerlukan istilah untuk menunggu. It's real time transferring data. Lantas kita akan membahas apa saja keuntungan-keuntungan dengan menggunakan media digital ini. Media digital menawarkan akses informasi dan opini. Media digital juga memiliki kemampuan untuk melengkapi human intelligence, dan media digital mengajarkan kita untuk berlaku multitasking. Jika Anda pengguna Windows, Anda tahu apa fungsi dari Control dan Tab dilakukan secara bersamaan. Tidak perlu lagi mengambil kursor untuk bisa melakukan perpindahan antar window yang sedang Anda kerjakan. Percepatan sistem seperti itu mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu secara efisien, secara cepat, bisa dikategorikan sebagai multitasking. Multitasking ini juga bisa memiliki tujuan yang berbeda. Ketika Anda sedang bekerja, Anda menerima telepon. Kenapa? Karena semua dipermudah melalui adanya media. Lantas, di dalam digital media ini, seringkali menjadi ajang yang tepat untuk menciptakan identitas baru, untuk melakukan koneksi terhadap orang lain, untuk belajar, untuk melakukan komunikasi secara profesional, dan untuk melakukan organizing. Apa yang di sini diorganize? Secara sosial, kita mengorganize siapa yang akan jadi teman-teman saya, siapa yang boleh menjadi follower saya. Secara politik, kita bisa memilih kita mau follow account yang mana ya, yang sesuai dengan aspirasi politik kita. Dan kita akan membahas bagaimana melakukan interaksi yang sehat di dalam penggunaan digital media. Yang pertama, Anda harus secara sadar, you really mean it, ketika Anda memanage alur informasi Anda. Kemana Anda akan post konten ini? Siapa audiens atau followers yang ada di dalam account ini? Konten seperti apa yang akan Anda tunjukkan kepada publik? Caption seperti apa
yang Anda ingin audiens Anda baca. Kemudian, di dalam menggunakan digital media ini, kita juga berpartisipasi dalam memutuskan bagaimana untuk memberikan aturan-aturan dalam digital media. Siapa yang menentukan ketentuan ini? Anda sendiri sebagai pelaku media. Apa maksudnya di sini? Saya secara pribadi memiliki 2 account di dalam Instagram saya. Instagram saya yang pertama ditujukan kepada keluarga, peer saya, teman-teman dekat saya, kepada relatives yang bisa saya kategorikan sebagai masuk di dalam significant other saya. Tapi saya memiliki 1 account lagi yang biasa di follow oleh siapa? Kolega saya, teman-teman bekerja, student saya. Regulasi-regulasi seperti ini bisa ditentukan oleh kita sebagai pelaku media. Yang terakhir, kita harus bisa memanage bagaimana sebuah informasi yang ada bisa menstimulasi terjadinya cyberbullying. Hal ini harus sangat diwaspadai. Kenapa? Jika kita menjadi salah satu pelaku cyberbullying di sini, sudah ada ketentuan dari pemerintah dalam aturan Undang-Undang ITE yang menjabarkan segala macam policy tentang bagaimana berperilaku di dalam media sosial yang baik sehingga bisa menciptakan komunikasi yang kondusif antara Anda sebagai komunikator dan audiens Anda sebagai komunikan. Sebagai kesimpulan, digital media hadir untuk mempermudah kita untuk mengakses channel dalam komunikasi, untuk bisa mendekatkan komunikan kita yang terbatas dalam hal jarak dan waktu. Ada media sinkronis dan ada media asinkronis yang dapat menjadi fasilitas bagi Anda ketika Anda memerlukan akses informasi kepada orang yang tidak bisa Anda raih secara fisik. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana teknologi komunikasi akhirnya bisa berevolusi. Kita bisa melihat perubahan storage dari disket yang besar, disket kecil, masuk ke CD, USB, dan sekarang sudah masuk ke iCloud. Dan kita bisa melihat bagaimana digital media ini juga akan memberikan dampak bagi kita sebagai pengguna individu dan untuk masyarakat secara umum. Dan akhir kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam menggunakan media digital diperlukan adanya literasi agar dapat menjadi pengguna media, pelaku media yang bijak. Demikian sesi kali ini yang membahas tentang digital media dan dunia online. Saya Stella Stefani, sampai berjumpa pada sesi-sesi berikutnya.